Bu. Pada episode sebelumnya, Olga bertemu dengan seorang ibu yang begitu tegar dan tak pernah lelah mengobati anaknya yang menderita penyakit radang otak. Meskipun warungnya harus tutup karena modalnya digunakan untuk berobat sang anak. Saat ini akan banyak kejutan yang akan diberikan Olga untuk Ibu Ira. Kalau baik. Kenapa, Bu? Mel, anak saya lagi sakit. Anaknya lagi sakit. Sakit apa? Ibu ngapain jalan tadi saya liatin? Saya lagi mengutin kardus buat beli obat. Resepnya belum ketebus. Mungutin kardus Iya, buat dijual. buat dijual terus buat beli resep obat. Iya. Ini kenapa nih Bu, maaf? Ini sepatu. Dia kakinya nggak bengkok. Dia kakinya nggak bengkok. Kuat ya nak ya, yang sabar ya. Mama berusaha buat beli obat dede ya. Tadinya dia pakai selang selama 1,5 tahun dia pakai selang buat makan buat minumnya. Tapi kemarin kan kontrol ke dokter suruh dibuka, dilatih sulet mulut, jangan biar nggak tergantung sama selang. Jadinya ya Bu, dicoba ya Bu, dibuka dulu selangnya ini selama seminggu, coba dia bisa nggak makan lewat mulut, minum dari mulut. Soalnya kalau ini takut tergantung lewat selang semua katanya. Soalnya udah setahun setengah katanya. Lewat hidung ini masukinnya lewat hidung sampai ke lambung, panjangnya sampai ke lambung. Bapaknya kerja jadi satpam di sini perumahan sini, tapi gajinya kecil, nggak cukup buat beli obat. Ada suaminya? Ini ada. Yang mana? Izin ke dalam boleh Pak? Boleh. Pak? Mau ke dalam. Bapak siapa namanya Pak? Pak Didin. Pak Didin, udah punya istri belum? Udah punya. Siapa nama istrinya? Ira. Siapa? Ira. Oh Ira. Iya. Anaknya Pak Didin lagi sakit katanya? Ya, betul Pak. Oh. Pak Didin. Ya. Pak Didin nggak mau, udah beliin obat belum buat anak? Belum. Kenapa belum beliin obat? Belum. Ini uang belum punya. Ini apa nggak ada lagi? Itu belakang. Belakang siapa? Pak lihat di belakang siapa itu? Nongolnya mari, nongol paling mari. Nongol palingnya mari, nongolnya. Nongol tengok belakang sana. Wah. Ketawa. Ketawa. Ngapain gitu? Ini siapa? Kirain siapa? Kira bini. Oh iya. Kaget pemirsa kata Olga, ini suaminya Ibu Ira. Ira. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau saya kerjain. Culik bini istrinya culik. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Apa tuh Pak? Jaga di sini. 12 jam.
Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di rolling kan dia. Rolling. Ya. Ya udah, izin ke rumah aja. Ya. Iya. Saya mau ke rumah bapak nih. Iya, Bapak jaga di sini dulu ya. Iya, iya. Ini saya bawa dulu ya. Ayah sayang, ayah lagi kerja ya. Iya. Yang sabar ya sayangnya. Iya, ayah biar kerja dulu ya nak. Ya. Beli duit buat beli susu ya nak. Iya. Nah, sayang. Iya, buat beli susu bisa, buat susu dede. Iya, buat susu bisa. Kalau ayah kerja nyari duit buat beli susu bisa ya. Mudah-mudahan bapak selalu kasih rezeki ya Bu. Iya, amin. Ibu juga ya Bu. Iya, amin. Saya selalu berdoa yang terbaik pastinya buat orang-orang yang dalam kesulitan Bu. Ya, Kasih bersama. sabar ya Bu. Allah lagi uji Ibu. Sedih Bu, rasanya Bu, saya ngeliatnya. Bapak kerja, Ibu cari kardus buat coba beli obat ke anak Ibu. Ibu kepingin anak Ibu normal kembali. Iya, pengen sehat lagi biar bisa jalan kayak anak-anak lainnya. Kadang-kadang kalau ngeliat anak kecil pada bisa main, pada bisa jalan, lari-larian, saya suka nangis dan mati saya. Kenapa anak saya kalau dikasih cobaan begini berat, sampai begini nggak bisa bangun. Dan penderitaannya begini berat banget sih saya. Nggak bisa bicara sama sekali. Nggak bisa, cuma melek sama nangis aja bisa aja. Karena dia kalau aus atau pingin pipis, kempesnya penuh gitu, jadi dia paling kodenya nangis. Jadi kalau diajak ngomong dia ngerti matanya, refleks matanya. Iya sayang, sabar ya nak ya. Sabar ya sayang. Ustaz, catatan Olga, sekarang saya sudah sampai di rumah Ibu. Nah ya Bu. Ini kontrak atau rumah sendiri Bu? Ini rumah sendiri tapi tanahnya tanah komplek. Oh, tanah komplek loh. Iya. Ibu berani banget pakai tanah komplek. Bapaknya udah izin sama pengurus komplek. Udah izin sama pengurus Iya. komplek. Oh, Tadinya kan tapi nanti kalau yang punya tanah ngomel gimana Bu? Kalau dihancurin gimana? enggak kan ini sebagian taman.
harusnya bagian taman, tapi karena taman belum dibangun kan, jadi bapaknya minta izin buat dibangun buat rumah. Kata orang kompleknya nggak Oh iya, apa-apa maksud pakai saya aja. kalau orang yang punya tamannya tiba-tiba suatu saat nanti Ya, tetap pasti dihancurin kan? ya, pasti disuruh pindah. Maaf mas, soalnya rumahnya kecil berantakan. Jadi ini tempat tinggal ibu. Iya, Ya, ibu tinggalnya sekarang sama siapa aja? ya mas suami sama anak Anissa sama yang kecil yang bayi yang 1 tahun. Di mana dia? Sekarang lagi dititipin neneknya. Semua anak ibu dititipin. Yang saya asuh cuma 2, yang lainnya saya titipin di rumah neneknya. Tapi ibu kasih nafkah juga. Ya, kalau misalnya kita lagi ada duit ya kita kirimin buat uang jajan sekolahnya. Tapi kalau nggak ada duit ya tetapnya nggak ngirimin. Sehingga kalau itu neneknya yang bantuin buat uang jajan apa buat beli buku. Punya neneknya semua. Foto anak-anak ibu yang mana aja? Ada. Ada ini. Yang pertama. Ini yang pertama sekarang kelas 4 SD. Ya, namanya? Yang Tiara di Cijantung, saya titipin di neneknya. Oh, di Jantung sama neneknya, oke. Yang kedua Wahyu, Wahyu. sekarang kelas 1 SD. Oke. Yang ketiga yang setahun waktu itu meninggal. Itu umur berapa bu? Ini waktu itu umur 8 bulan. Ya, terus yang terakhir mana lagi bu? Ini yang keempat Anissa. Ini Yang yang ini? ini iya. Yang waktu sehatnya sedih. Waktu sehat ini dia umur tahunnya masih sehat. Terus ini yang nomor 5. Ya, ini. 5. Oh, itu sama neneknya juga. Iya, tadi enggak, tadi kan biasanya sama saya, tapi karena saya repot kan mau diajak pergi, tadi saya mau ini apa? Saya titipin dulu. Ibu boleh ke dalam mau nggak bu? Ya, silakan. Berantakan Nggak apa-apa bu. kan mas. Ini juga boleh dikasih sama warga sini, warga komplek, bapaknya dikasih bekas. Loh ini kamar mandinya? Iya, di kamar mandinya. Dulu sempat saya habis lahiran rumah kebakaran, rumah sebelah di perbatasan pernah. Oh jadi sempat kebakaran juga pemirsa tetangga di belakang. Tetangga sempat kebakaran, jadi kena, untungnya saya nggak sampai ke sini, jadi perbatasan ini terkena itu bekasnya itu hitam. Itu kebakaran. Panas nggak bu di lapangan gini? Ya panas juga mas warga, tapi gimana ya, namanya buat berteduh ya istilahnya. Ya kita namanya orang nggak punya, jadinya ya apa boleh buat gitu ya. Ini kamar siapa bu? Ini buat naruh pakaian. Oh maaf bu boleh lihat. Bok bayi juga dikasih sama orang. Maaf bu boleh buka? Berantakan. Coba berantakan. Ini dapurnya sekalian kamar mandi bu. Iya. Iya buat kamar mandi. Kamar mandinya situ. Ibu yang sabar ya bu. Iya. Ya mudah-mudahan semua ujian dari Allah bisa lewat. Ya Kasih mas warga. sama-sama bu. Ibu anaknya nangis bu. Sebentar saya.
Oh ini ibu kalau nangis ya? Iya, kalau Badannya nangis melengkung. melengkung. Saya sayang. Bapak saya. Itu mah bobo. Ya. Ibu Ira. Beliau adalah seorang ibu yang begitu tegar. Dengan keterbatasan materinya, beliau tetap berusaha untuk mengobati anaknya. Warungnya kini telah bangkrut karena modalnya telah habis digunakan untuk biaya pengobatan anaknya. Tapi Ibu Ira tak pernah menyesal. Baginya, kesembuhan anaknya adalah segala-galanya. Ibu yang sabar ya Bu. Ya, mudah-mudahan semua ujian dari Allah bisa lewat. Oh gini Bu kalau nangis ya? Iya, kalau Badannya nangis melengkung. melengkung. Pada kangen susu ya. Sini Ibu. Tadi bentar dikit. Dia nggak keselak ke paru Pak. Iya minum, iya minum. Buat misa ya minum saya nangis. Kalau boleh tahu ini apa Ibu? Ini warung saya. Warung? Iya. Kok ditutup? Karena udah nggak ada isinya Mas. Modalnya udah habis buat berobat Anissa. Buat ke dokter. Jadi obatin. Kalau buat ongkos modal mandi ke rumah sakit Pasar Rebo apa ke Fatmawati saya ngambil sedikit-sedikit dari hasil warung. Jadi lama-lama habis modal warung saya. Boleh dibuka Bu? Nangis lagi Bu anak yang lain. Gendong aja. Tiga lagi banyak. Gendong makan. Yang didambakan hilang, hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Ibu, Ya. nanti ini warung Ibu saya isiin. Yes, mudah-mudahan Ibu bisa jualan lagi, dagang lagi. Hitung-hitung nambah penghasilan buat Ibu ya. Nanti Ibu jalan sama teman saya, Chan Kelvin, artis juga Bu ya. Nanti Ibu bareng sama dia. Ibu mau belanja apa aja, pilih aja ke situ ya Bu. Waalaikumsalam. Ih, ganteng banget. Ustaz kayak gini enak lihat kan. Chan Kelvin. Ya. Nih gue cuma nitip pesan. Ini kan ibu warungnya kosong nih. Dia kan gak rame. Masa ramean tawuran warga daripada di warung. Ya kan? Jadi lu ntar anterin ibu mau belanja apa aja. Lu anterin ya. Nah, pakai uang dulu.
Itu tinggal goceng tadi. Ya Allah. Gimana nih? Artis masih aja nggak ada duit lo. Ayo. Gimana nih belanjanya? Terserah belanja di mana aja. Ya, ya Bu. Ibu kangen nggak sama anak ibu? Kangen mas. Kangen. Iya anak yang Pengen- kecil dititipin di neneknya. Pengen ketemu nggak Bu? Pingin. Saya juga pengen tahu bentuk anak ibu kayak apa nih. Iya. Mirip bapaknya atau ibunya nih? Apa mirip neneknya? Iya dah Bu ke rumah anak ibu ya, sudah ada ibu ya. Waalaikumsalam. Ini ganteng banget. Ustaz kayak gini enak lihat kan. Chan Kelvin. Ya. Nih gue cuma nitip pesan. Ini kan ibu warungnya kosong nih. Dia kan gak rame. Oh, masa ramean tawuran warga daripada di warung. Ya kan? Jadi lu ntar anterin lah ibu mau belanja apa aja. Lu anterin ya. Pakai uang dulu. Itu tinggal goceng tadi. Ya Allah. Gimana nih? Artis masih aja gak ada duit lo. Ayo. Gimana nih belanjanya? Terserah belanja di mana aja. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tepetan si Olga, saya mendapatkan amanah dari Olga nih untuk ngisi warungnya Bu Ira. Sekarang kita udah ada di pasar dan kita akan belanja untuk mengisi warungnya Bu Ira. Kita akan belanja apa aja? Kita lihat ya. Ya. Saat ini Chan Kelvin mengantar Ibu Ira untuk berbelanja kebutuhan warungnya. Warung Ibu Ira sudah lama bangkrut karena modalnya habis digunakan untuk biaya pengobatan Anissa. Chan Kelvin menyuruh Ibu Ira untuk membeli semua kebutuhan warung yang akan dijualnya. Dengan rasa haru dan bahagia, Ibu Ira membeli semua yang ia butuhkan agar warungnya yang saat ini kosong Beli bisa rokok, kembali Pak. dipenuhi dengan barang Sabun, dagangan. deterjen, mie, biskuit, terus sama abon ya Pak ya? Dah, coba sini. Daftarnya ini Pak. Bu biasanya kalau pulang kan di sini Bu ya? Selalu di sini Bu? Dan di warung ini? Bu biasanya kalau ke pasar sini untuk belanja-belanjaan gini berapa hari sekali Bu? Atau Kalau biasanya kalau buat belanja kopi merokok itu sudah tiap hari. oh tiap hari? Habis gitu. Oh. Tapi kalau misalnya masih ada ya paling 2 hari sekali. Oh gitu. Dan anaknya selalu dibawa Anissa? Oh enggak, Anissa sudah dititipin sama bapaknya di rumah. Oh dititipin. Gak pernah diajak sini ya Bu ya? Enggak. Kecuali kalau bapaknya mau nganterin ke pasar ya kita bawa kita gendong. Oh gitu. Nah, berarti pertama kalinya nih si Anissa ikut belanja di sini. Tuh Anissa ikut ibu belanja ya? Kita udah beli. Ayo kita ke warungnya Ibu Ira. Ya.
Seperti inilah kondisi warung Ibu Ira yang kosong karena modalnya digunakan untuk membeli obat anaknya. Namun setelah diberikan rezeki dari Olga, sebagian ia gunakan untuk belanja. Dan seperti sekarang inilah kondisi warung Ibu Ira. Warungnya kini telah dipenuhi banyak dagangan. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim catatan si Olga bisa memberikan jalan untuk menyambung kehidupan Ibu Ira dan keluarga. Setelah menyuruh Chan Kelvin membelanjakan kebutuhan warung Ibu Ira, Olga minta diantar untuk menemui anak Ibu Ira yang tinggal bersama neneknya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ngajak ibu ke rumah mertuanya yang dititipin anak, ya Bu? Ya, anak kecil umur berapa, Bu? Umur setahun. Sekarang kita mau ke rumahnya nih. Mana rumahnya? Ini mana neneknya mana? Ini neneknya. Oh, masih perawan pasti ya Bu? Dagang apa, bensin? Iya. Dagang bensin. Emang ada anak yang dititipin ke ibu? Bayu. Bayu. Ini siapa? Oh, masih. Ini siapa? Iya, pinter. Udah sekolah belum? Kelas berapa? Kelas 1. Puasa nggak? Kok nggak puasa? Belum kuat? Setengah hari kalau nggak kuat. Ya. Bu, gimana Bu ngelihat anak ibu atau ini cuci ibu ya? Sedih banget, nggak sangka gitu ya. Tadinya makan jenis sehat. Kenapa tiba-tiba dia kejang terus ini aja? Jadi ibu selama ini cuma bisa ngebantu nemenin si Wahyu aja Bu ya? Ibu, Jajannya banyak. Wahyu, Jajan. jajannya banyak. Iya, jajan apaan? Ah, kamu jualan dus-dus juga, kardus. Iya, Suaranya mana suaranya? iya. Sama siapa kamu kalau jualan kardus? Di rongsok. Sendiri. Bisa jual gitu, uangnya buat jajan, jualan kardus. Iya, buat beli mainan. Buat beli mainan. Jadi ibu hasil dari jualan bensin. Iya, buat hari-hari. Hari-hari. Lu bapak kemana Bu? Bapak tapi berbaring ke ini muda, udah nggak ngurusin itu lagi. Bapak lagi berbaring ke bini muda. Kawin lagi bapak. Iya, Ibu di Madu. iya. Dicerain apa di Madu? Cerain ya kagak, dirasikoin kagak. Oh, dicerain kakak. Dirasikoin kagak. Di tinggal bareng juga kagak. Kagak. Ih, jangan mau Bu digantungin kayak gitu. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bertemu dengan Ibu Ira yang begitu luar biasa ya, menghidupi seorang anaknya walaupun anaknya sedang sakit tapi Ibu Ira tetap berjuang
untuk bagaimana caranya bisa mengobati anaknya supaya cepat sembuh dan normal seperti biasa. Pemirsa catatan Olga hari ini senang banget Olga. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan sampai lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Wahyu. Ya. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa semangat yang kuat mampu mengatasi segala macam cobaan yang datang. Berdoalah, karena doa adalah kekuatan yang luar biasa.